Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menunaikan rangkaian sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian atau taklim khususnya pada hari Selasa ini dengan tema sholat khusyuk. Kemudian salawatullah wassalamuhu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya termasuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dr. Sa'id Al-Qattani dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah menulis tentang pengertian khusyuk dalam sholat. Beliau menulis, khusyuk adalah hudurul qalbi inda talbisuhu bi ta'atillah. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global Bapak Ibu, khusyuk dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah khusyuk secara fisik, kemudian yang kedua adalah khusyuk secara batin. Mari kita urai Bapak Ibu terkait dengan kedua hal tersebut. Khusyuk secara fisik Bapak Ibu semua artinya adalah tenangnya fisik, tidak banyak gerak dan tidak toleh kemana-mana atau fokus pada sholat yang kita lakukan. Ketika kita fokus dalam sholat yang kita lakukan, mulai dari takbiratul ihram yang kita lakukan, kemudian kita mengangkat tangan, bersedekap, tenang, diam, melakukan seluruh gerakan sholat, itu pada hakikatnya adalah kita khusyuk dalam sholat, khususnya adalah khusyuk secara fisik. Khusyuk secara fisik ini Bapak Ibu, itu lebih mudah untuk kita lakukan, sampai pun orang yang tidak tahu, tidak paham makna sholat, tidak paham gerakan-gerakan sholat, selama orang tersebut tenang, tidak tolah-tolah Bapak Ibu semuanya, maka orang tersebut adalah khusyuk secara fisik. Nah, jadi ini pengertian atau dimensi yang pertama dari khusyuk, yakni khusyuk secara fisik. Karena itu Bapak Ibu semuanya, orang yang suka tolah-tolah, melirik kanan kiri ketika sholat, itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai pencuri dalam sholat. Nah, dalam suatu saat Bapak Ibu, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diceritakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku, kata Bunda Aisyah, pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tolah-toleh ketika
salat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah sambaran setan untuk mencolek salatnya seorang hamba. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang sholat sambil gerak-gerik, terus kemudian toleh-toleh kanan kiri, dan banyak melakukan hal-hal yang itu sebetulnya bisa membatalkan sholat, maka perbuatan tersebut termasuk pencuri dalam sholat, dan itu merupakan bentuk ketidakkhusyukan di dalam sholat secara fisik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk khusyuk yang kedua adalah khusyuk secara batin. Ya, yang pertama tadi khusyuk secara fisik, kemudian yang kedua khusyuk secara batin. Nah, khusyuk secara batin itu artinya fokus memikirkan isi sholat. Hati, pikiran itu fokus, tidak berkeliaran kemana-mana. Hati pikirannya fokus memikirkan tentang sholat yang dilakukan. Dia tidak memikirkan hal-hal di luar sholat yang dia lakukan. Bisa jadi Bapak Ibu, ada orang yang sedang sholat, fisiknya terlihat tenang, diam, terlihat khusyuk, namun pikirannya kemana-mana. Seperti kemarin kita sebutkan dalam hadis Rasulullah, dia secara fisik khusyuk terlihat, namun pikirannya itu berkeliaran. Ya, mungkin pikirannya di kafe, pikirannya di pekerjaan, pikirannya di dapur, pikirannya di mana Bu kira-kira? Ya, di hal-hal yang dilakukan di luar sholat, bahkan sesuatu yang hilang itu bisa ditemukan dalam pikirannya ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, dia secara fisik khusyuk, tetapi secara batin tidak khusyuk. Nah, kondisi seperti ini Bapak Ibu itu perlu kita perbaiki. Belajar khusyuk secara fisik itu mudah, namun belajar khusyuk secara batin itu lebih sulit, ya, karena pikiran itu susah kita kendalikan. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak khusyuk ketika salat itu disebut oleh Nabi sebagai orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Jadi ketika kita sedang sholat, kemudian pikiran kita berkeliaran kemana-mana, itu oleh Nabi disebut sebagai orang yang sedang ngobrol dengan batinnya, karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar sholat yang dilakukan. Nabi pernah menyebutkan Bapak Ibu keutamaan berwudu lalu sholat dengan khusyuk. Kata Rasulullah, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, summa qoma faraka'a raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, dan dia tidak berbicara dengan jiwanya dalam sholat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sangat penting bagi kita untuk memperbaiki sholat kita, baik khusyuk secara lahir maupun khusyuk secara batin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menarik Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sholat itu sebagai penyejuk
mata hatinya. Mungkin berbeda dengan kita Bapak Ibu, ya. Sholat kita anggap hanya sekedar nyun sewu, mungkin gugur kewajiban. Di dalam hadis Hasan riwayat Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyujuk mata hatiku atau pandanganku dalam sholat. Hadis ini hadis Hasan. Nah, kata qurratu ain itu maknanya itu lebih tinggi daripada mahabbah atau cinta, karena tidak semua yang kita cintai itu menjadi penyejuk mata hati kita, menjadi penyejuk mata batin kita. Karenanya Bapak Ibu semuanya, saat ketika kita melakukan sholat, yang mana sholat merupakan qurratu ain, penyejuk mata hati, orang yang mencintainya karena beberapa hal yang ada di dalam sholat, seperti doa, zikir yang diucapkan dalam sholat, kemudian fokus kita terkait dengan gerakan-gerakan sholat dan lain sebagainya, munajat kita kepada Allah dalam sholat, kepada zat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mata seseorang tidak mungkin sejuk, tentram, dan tenang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, arihna bis shalah, rehatkan kami atau istirahatkan kami dari kepenatan dunia, dari kesibukan dunia, bis shalah, dengan melaksanakan sholat. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis ini menunjukkan bahwa beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa rehat atau istirahat beliau itu pada sholat yang beliau lakukan. Sebagaimana beliau menggambarkan bahwa sholat merupakan qurratu ain, penyejuk mata hati beliau. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita berusaha, kita tingkatkan ibadah yang kita laksanakan, sholat yang kita laksanakan, dari sekedar gugur kewajiban, dari sekedar rutinitas yang kita lakukan, kita tingkatkan bagaimana sholat kita itu menjadi penyejuk mata hati kita. Kalau kita sedang mungkin penat, sibuk dengan urusan-urusan dunia, Rasulullah mengistirahatkan dirinya dengan sholat. Begitu juga kalau kita sedang penat dengan aktivitas dunia, maka mari kita istirahatkan dengan melaksanakan sholat. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat, dan bukan hanya sekedar sholat, tetapi sholat yang betul-betul khusyuk dan menjadi penyejuk mata hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.